Ya, apalagi Google? Sebaiknya premi pertama permohonan asuransi itu dibayar kapan? Oke lah, aku bantu jawab ya. Pandangan saja, pendapat. Tapi pendapat ini tentunya adalah pendapat berdasarkan ketentuan undang-undang. Nah, pendapat ini tentu berdasarkan penafsiran atas bunyi undang-undang perasuransian. Saya bagi dua fase, yaitu kita merujuk kepada Undang-Undang Perasuransian yang lama, nomor 40 tahun 2014, dan satu lagi Undang-Undang yang terbaru, Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penyehatan sektor keuangan yang baru mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2023. Ya tentunya sekarang yang berlaku adalah itu. Nah, Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 ini merupakan penyempurnaan atas Undang-Undang nomor 40 tahun 2014. Undang-undang ini adalah Omnibus Law yang sering disebut sebagai Undang-Undang Sapu Jagat, yaitu merevisi dan mengupgrade beberapa jenis undang-undang terkait. Terkait apa ya? Terkait sektor keuangan. Salah satunya adalah sektor usaha perasuransian. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Pasal 28 ayat 7 di situ dikatakan perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila agen asuransi telah menerima premi atau kontribusi, namun belum menyerahkannya kepada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah tersebut. Di dalam Undang-Undang P2SK Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 28 ayat 7 diubah menjadi perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila pihak lain, yang tadinya ada istilah agen asuransi, sekarang menjadi pihak lain yang melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dalam langkah perolehan bisnis telah menerima premi atau kontribusi tetapi belum menyerahkannya kepada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah. Jadi ada satu hal yang cukup unik yang kita lihat. Dulu di Undang-Undang Perasuransian yang lama ada disebut agen asuransi. Sekarang setelah direvisi, kata agen asuransi itu hilang dan diganti menjadi pihak lain. Mungkin makna daripada pihak lain ini termasuk di dalamnya adalah agen asuransi. Pihak lain itu bisa agen asuransi atau partner channel distribusi yang lain, umpamanya perbankan ataupun institusi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi bunyi undang-undang ini sangat jelas bahwa begitu premi asuransi itu diterima oleh agen asuransi atau sebutannya pihak lain yang mewakili perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi itu wajib bertanggung jawab atas klaim yang timbul. Artinya segera atau sesaat itu juga pertanggungan itu sebenarnya sudah muncul. Namun dalam prakteknya kita melihat di masa yang lalu ya, sebelum berlakunya Undang-Undang P2SK itu, pada saat agen menerima premi asuransi, apakah polisnya langsung berlaku? Atau manfaat asuransinya langsung berlaku? Ternyata tidak. Karena menurut perusahaan asuransi ada satu fase permohonan asuransi itu harus diproses, di underwriting, dinilai resikonya apakah bisa diterima atau tidak permohonan asuransinya. Nah, kapan mulai berlakunya? Setelah polis terbit. Jadi tanggal polisnya terbit ini yang menjadi acuan berlakunya pertanggungan. Sementara perintah undang-undang bahwa begitu terima premi oleh agen asuransi, maka itu sudah harus mulai berlaku penjaminan asuransinya. Artinya konsekuensinya kalau terjadi klaim harus dibayarkan klaimnya. Nah, disitulah terjadi kontradiksi antara perintah undang-undang dengan kenyataannya di lapangan seperti itu. Kenyataan apa? Yaitu bahwa ada periode yang harus dilalui oleh seorang pemohon asuransi dan proses yang dijalankan oleh perusahaan asuransi untuk menyatakan bahwa dia sudah efektif diterima sebagai seorang nasabah. Apa itu? Tanggal mulai berlakunya polis. Nah, kita lihat sekarang setelah berlakunya Undang-Undang P2SK ini, beberapa perusahaan asuransi sudah mulai mengubah. Nah, ini menjadi lebih fair. Karena apa?
beberapa perusahaan asuransi sudah mulai mengubah bahwa premi hanya bisa disetorkan oleh agen asuransi ataupun disetorkan oleh nasabah ketika proses underwriting ini selesai. Artinya ketika dia sudah mulai sah diterima menjadi seorang nasabah, baru sistem pembayaran tersebut bisa menerima pembayaran premi asuransinya. Nah, ini lebih fair seperti itu. Jadi dalam konteks permohonan polis asuransi sekarang, nah, calon nasabah asuransi sebaiknya hanya membayar premi asuransinya saat setelah proses permohonan asuransinya selesai. Artinya setelah permohonan polisnya diterima oleh perusahaan asuransi, barulah dia melakukan pembayaran premi asuransi yang pertamanya tersebut di channel pembayaran yang telah bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Ada yang lewat website, web pembayaran, ada yang lewat perbankan, dan lain-lain sebagainya. So, advice terbaik adalah apa? Jangan bayar premi asuransi kepada agen asuransi. Bayar sendiri saja. Kenapa? Karena dengan sistem terbaru yang dibuat oleh beberapa perusahaan asuransi sekarang, toh juga premi yang dibayarkan kepada agen asuransi tidak masuk ke perusahaan asuransi. Karena apa? Perusahaannya tersebut nggak bisa menerima. Sistemnya itu hanya akan bisa menerima setelah proses underwriting selesai, dinyatakan sah menjadi nasabah asuransi, baru bisa terbuka sistem pembayarannya. Jadi lebih bagus bayar sendiri. Begitulah kira-kira advice-nya ya. Ayo bijak berasuransi, bijak mendiversifikasikan resiko yang kita miliki, dan selalu update dengan perkembangan terbaru mengenai dunia keuangan.